Cuma 3 dari 10 orang di dunia yang rata-rata bisa sukses di masa depan karena mereka berani mengambil keputusan yang sulit. Untuk mengambil keputusan yang sulit, diperlukan mentalitas dan keberanian. Nah, dua hal ini juga adalah hal yang paling utama untuk membedakan orang yang berpotensi sukses dan juga orang yang kurang berpotensi di masa depan. Buktinya, lu pernah lihat gak sih? Ada dosen bisnis, banyak dosen ekonomi, profesor investasi, dan lain-lain yang pintar teori. Tapi banyak dari mereka yang justru hidupnya belum tentu berlimpah sesuai dengan apa yang mereka teorikan. Padahal logikanya, kalau emang mereka pintar teori, harusnya hidup mereka udah sangat mapan. Tapi nyatanya banyak orang lain yang beneran terjun di dunia finansial ekonomi malah lebih kaya dibanding mereka. Dan ini membuat satu pertanyaan besar. Kira-kira kenapa ya? Ya sebenarnya jawabannya adalah karena mereka itu belum tentu berani untuk bertindak, untuk mengambil keputusan dengan teori mereka itu. Mereka nggak berani mengambil keputusan setelah mempertimbangkan resiko yang ada. Ibaratnya gini, mereka berani nggak sih mempertaruhkan 10 untuk mendapatkan 100? Nah, ketika lu belajar untuk berani mengambil suatu keputusan, hidup lu bisa jadi saat itu berubah total, bro. Dan bisa jadi itu adalah titik turning point untuk lu mencapai kehidupan yang lu dambakan di masa depan. Contohnya nih, misalnya lu pengen banget jadi sales, tapi lu takut dihina. Ya itu namanya lu belum jadi sales. Karena ketika lu mengambil suatu keputusan untuk menjadi sales, ya lu harus disertai oleh aksi nyata juga. Lu beneran belajar untuk menjadi seorang sales yang baik. Lu harus berani untuk ditolak dan lain-lain. Harus ada aksi nyata supaya hal yang lu inginkan tidak menjadi suatu omong-omong saja. Poin penting yang pertama nih, sebelum lu mengambil suatu keputusan di dalam hidup lu harus pertama kali mengerti bahwa lu harus berani gagal. Gagal itu nggak bikin mati, asal lu udah tahu konsekuensi dari kegagalan itu apa. Lu nggak akan mati cuma karena ditolak, atau kalah, atau malu. Ya tapi lu harus bijak juga ya, jangan mempertaruhkan semua apa yang lu punya untuk mendapatkan hanya suatu hal. Karena kalau gagal ya lu ngulangnya jauh banget, meskipun lu sudah punya pengalamannya. Ibaratnya nih, misalnya lu all in koin kripto, lalu koinnya turun 95%, ya lu bisa jadi langsung bangkrut. Lu harus bijaksana juga bro, nggak bisa lu resikokan ke suatu aset yang tidak bisa lu kontrol. Dan ketika lu gagal meraih sesuatu nih, ya lu jangan cepat putus asa juga. Tunjukin mentalitas pejuang lu, perbanyak refleksi diri. Kenapa ya? Kok bisa gagal saat ini? Lu harus taruh semua aspek di dalam list. Itu akan menjadi pelajaran lu yang lu dapat dan lu terus lakukan improvement. Belajar skill-skill baru untuk membantu menyokong mengatasi masalah dan kegagalan yang sebelumnya pernah terjadi. Kalau lu mau jadi seorang programmer yang terbaik, ya lu harus mulai dari sekarang. Setiap hari belajar teknologi baru, perdalam dunia IT, bukan hanya 10 jam, 100 jam, bahkan kalau bisa lu harus sampai 10.000 jam supaya lu benar-benar ahli. Orang yang sukses, mereka adalah orang yang juga pernah gagal berpuluh, beratus, bahkan beribu kali. Contohnya, kayak Thomas Alva Edison, ketika mencoba membuat lampu, dia gagal berkali-kali, tapi beliau hanya ngomong bahwa saya itu nggak gagal, tapi saya hanya menemukan hal yang seharusnya tidak saya lakukan. Gila ya, itu baru namanya mentalitas pemenang. Lu harus ingat juga, kalau lu cuma ngandelin hoki, sayang sekali bro. Karena hoki itu cuma akan datang kepada orang yang bergerak, orang yang berusaha melakukan sesuatu, bukan pada orang yang hanya diem-diem doang. Kedua, lu harus tahu ketika lu ingin mengambil suatu keputusan untuk bergerak maju, lu harus mengeliminasi semua alasan receh untuk males-malesan. Seperti contohnya nih, gue mah gak bisa kaya atau sukses karena gue udah tua. Nah, lu harus buang jauh-jauh alasan receh seperti itu karena itu adalah limiting belief. Di mana kita menghambat rasa percaya diri kita dengan suatu mental block yang belum tentu beneran ada. Siapa tahu nih sebenarnya kalau lu berani mengambil suatu keputusan, siapa yang tahu sih kalau hidup lu bisa berubah saat itu dengan drastis. Contohnya, misalnya Kolonel Sanders dulu ketika ia sudah lansia, nyatanya dia baru bisa mensukseskan KFC. Contoh nyatanya lagi yang lain adalah misalnya Bapak Prajogo Pangestu, salah satu orang paling kaya di Indonesia yang dulunya supir angkot.
Kalau lu pakai logika dan selalu mencari alasan untuk tidak bergerak maju, ya hidup lu nggak akan pernah berubah, bro. Coba pikir aja, Bapak Prajogo Pangestu, kalau dia hanya pasrah dan seumur hidup menerima diri sebagai supir angkot, nggak mungkin dia menjadi salah satu orang yang paling kaya di Indonesia. Inti dari video ini adalah lu harus ingat, banyak orang pintar di atas kertas, tapi nol di lapangan. Belajar itu boleh, tapi praktek lebih penting. Sebelum lu mengambil suatu keputusan, perhitungkan semua resikonya dengan baik, dengan matang, dan pastikan keputusan yang lu ambil adalah keputusan yang bisa lu kontrol untuk meminimalisir kegagalan yang bisa terjadi. Dan ketika lu sudah memutuskan, jangan berbalik arah di tengah jalan. Berikan perjuangan yang terbaik sambil berdoa juga, karena urusan hasil itu yang belakangan. Yang penting effort lu dulu, jangan sampai setengah-setengah. Stay positive.